Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Halo mahasiswa dimanapun saudara berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang struktur dan kewenangan lembaga peradilan pidana di Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu hukum acara pidana, kemudian fungsi serta tujuan hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Sekadar mengingatkan bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang cara menegakkan hukum pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, kemudian proses kedua yang kita kenal dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa, dan proses ketiga yang kita kenal dengan proses pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, dan terakhir proses eksekusi putusan di lembaga pemasyarakatan oleh jaksa, yang dimana kita juga sudah berbicara tentang prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana, salah satunya prinsip equality before the law, yaitu bahwa kita itu sama di mata hukum. Artinya para penegak hukum dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukan kesewenangan. Misalnya seorang polisi tidak boleh melakukan kesewenangan dalam proses penyidikan, begitu juga jaksa, hakim, dan seterusnya. Artinya kita semuanya sama di mata hukum, di hadapan hukum. Siapapun yang melakukan tindak pidana maka harus diproses, begitu. Nah, pada sesi kali ini teman-teman kita akan mencoba berbicara tentang struktur dan kewenangan lembaga peradilan pidana di Indonesia, di mana pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang struktur dan kewenangan masing-masing lembaga, misalnya lembaga kepolisian, kemudian lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Apa saja kewenangan-kewenangan serta fungsi-fungsi lembaga-lembaga tersebut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi pertama, apa sih itu sistem peradilan pidana Indonesia? Jadi sistem peradilan pidana Indonesia itu adalah suatu sistem yang kompleks, ya. Kenapa dikatakan sistem yang kompleks? Karena melibatkan berbagai lembaga, seperti yang saya sebutkan tadi, melibatkan lembaga kepolisian, kemudian melibatkan lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman, dan seterusnya. Jadi sistem peradilan pidana Indonesia adalah suatu sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai lembaga dan proses yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, di mana di dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu dimulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Di mana sistem peradilan pidana itu referensi atau rujukannya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, itu adalah referensi atau rujukan yang digunakan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oke, pertama mungkin kita akan membahas tentang kepolisian, lembaga kepolisian. Apa saja kewenangan dan tugas serta fungsi kepolisian. Jadi Kepolisian Republik Indonesia itu memiliki peran yang sangat strategis, peran sentral lah kalau kita membahasakannya. Dalam sistem peradilan pidana dia memiliki peran sentral, khususnya pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi tugas utama kepolisian itu
ya, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam sistem peradilan pidana, tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu tugas utama kepolisian di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya siapa saja? Jadi yang diduga melakukan tindak pidana itu yang akan disidik atau diselidiki oleh kepolisian, begitu. Jadi kewenangan kepolisian dalam proses pidana atau sistem peradilan pidana itu diatur dalam KUHP kita, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kepolisian dalam melakukan tugasnya harus profesional dan proporsional serta menghormati hak asasi manusia di dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Di sisi lain, selain tugas penyelidikan atau mencari barang bukti, polisi juga bertugas untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau sudah ditemukan bukti permulaan, maka tahap berikutnya adalah tahap penyidikan, ya. Nah, setelah dilakukan penyidikan kemudian terdapat bukti-bukti yang lengkap, maka polisi dapat melakukan penangkapan kepada tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Berikutnya, kelembagaan kejaksaan atau lembaga kejaksaan. Apa saja peran kejaksaan? Jadi di dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemerintahan kejaksaan itu berwenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Jadi hanya lembaga ini yang berwenang untuk melakukan penuntutan kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana yang perkara atau berkasnya diserahkan oleh penyidik, begitu. Jadi jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran di sini, peran penting dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi selain penuntutan, jaksa juga memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan maksudnya adalah dia memiliki pengawasan atau kewenangan untuk melihat apakah pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan itu sudah sesuai berdasarkan putusan pengadilan, begitu. Jadi sisi lain tugas kejaksaan itu selain melakukan penuntutan juga berkewenang melakukan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Nah, kewenangan kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa harus bertindak objektif serta profesional dan profesional. Ya, jadi ada ada dua, ya. Ada dalam KUHP lama, tugas jaksa itu adalah melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan pengawasan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan, dan terakhir kalau di dalam KUHP baru itu jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini dalam KUHP baru, ya teman-teman. Kalau berbicara tentang kewenangan yang terbaru dalam KUHP baru, jaksa boleh melakukan penyelidikan, tetapi pada tindak-tindak pidana tertentu. Ini berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Artinya, tidak semua tindak pidana dapat disidik oleh jaksa.
tetapi berlaku hanya tindak pidana tertentu saja. Boleh jaksa melakukan penyidikan. Ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti apa misalnya tentang tindak pidana korupsi. Jadi boleh jaksa melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, kemudian kasus-kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana pencucian uang. Seperti itu. Berikutnya lembaga ketiga yaitu lembaga peradilan. Lembaga peradilan tingkat pertama kita kenal dengan pengadilan negeri. Nah, ini pengadilan negeri inilah yang kita kenal dengan pengadilan tingkat pertama di dalam peradilan pidana. Nah, pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, pengadilan ini pada dasarnya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Oleh karena itu, hakim pada pengadilan tingkat pertama ini memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan apa sanksi yang sesuai diperuntukkan bagi terdakwa, begitu. Proses persidangan di wilayah pengadilan negeri tingkat pertama ini dilakukan secara terbuka ya, untuk umum. Artinya kasus-kasus tindak pidana di tingkat yang diadili di tingkat peradilan di pengadilan negeri ini itu terbuka untuk umum. Dan maksudnya kalau dia kasus-kasus pidana tertentu, misalnya kesusilaan atau pelecehan, nah, itu kasusnya tertutup begitu, tidak boleh dibuka secara umum. Jadi setelah dakwaan dibacakan oleh jaksa, maka dilakukan pemeriksaan saksi, setelah itu pembelaan, setelah ada pembelaan baru nanti akan ada putusan dari hakim. Seperti itu. Pengadilan tinggi ini merupakan pengadilan tingkat kedua ya. Pengadilan tinggi ini tingkat banding lah dalam peradilan pidana. Artinya para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim di tingkat pertama atau di pengadilan negeri boleh mengajukan banding. Jadi putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu, misalnya terdakwa tidak puas atau jaksa misalnya tidak puas, maka boleh melakukan banding ke pengadilan lebih tinggi atau kita kenal dengan pengadilan tinggi. Ini tatarannya berada di wilayah ya, artinya provinsi lah, seperti itu. Biasanya satu provinsi satu pengadilan tinggi. Nah, jadi pengadilan tinggi ini merupakan pengadilan tingkat banding dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jadi pengadilan ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang diajukan banding dari pengadilan negeri. Jadi hakimnya akan memeriksa putusan yang sudah diputuskan di pengadilan tingkat pertama, kemudian akan mempertimbangkan alasan-alasan bandingnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak puas lah itu dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, setelah hakim mendapatkan fakta-faktanya berdasarkan alasan-alasan banding dan putusan pertama itu, maka
hakim di pengadilan tinggi ini dapat menguatkan, dapat mengubah atau dapat membatalkan putusan pengadilan negeri yang tadi tingkat pertama tadi. Jika salah satu pihak masih tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Jadi mereka banding, setelah banding ke pengadilan tinggi baru diperiksa, setelah diperiksa baru diputuskan. Nah, putusan ini juga boleh diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi yang kita kenal dengan Mahkamah Agung. Gitu. Nah, jadi misalnya di tingkat pertama di pengadilan negeri sudah diputuskan dan nggak puas, misalnya para pihak ini nggak puas, katakanlah misalnya terdakwa merasa tidak puas dengan putusan hakim, boleh mengajukan banding di pengadilan tinggi. Nah, setelah ada putusan di pengadilan tinggi dan tidak puas misalnya terdakwa, boleh mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini lembaga peradilan yang paling tinggi di Indonesia, ya, yang berwenang memeriksa, memutuskan perkara pidana yang diajukan kasasi dari pengadilan tinggi. Jadi selain itu Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa permohonan peninjauan kembali, PK lah seperti itu ya, atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi di Mahkamah Agung ini salah satu lembaga yang boleh memutuskan perkara pidana yang diajukan untuk dikasasikan dan perkara pidana yang di-PK-kan. Jadi putusan Mahkamah Agung ini bersifat final. Jadi ini terakhir lah ini. Ini nggak ada lembaga-lembaga lain tempat untuk pengajuan. Jadi putusan Mahkamah Agung ini sifatnya final. Jadi puas tidak puas harus diterima begitu. Jadi bersifat final dan mengikat kecuali dalam hal PK, peninjauan kembali. Jadi MA memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi Hakim Agung sebagai hakim tertinggi ini memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi lah begitu. Jadi tahapan dan proses penyelesaiannya pastilah profesional begitu. Jadi tahapannya pengajuan kasasi ke MK, kemudian diperiksa oleh hakim, baru diputuskan. Sudah itu siklusnya. Siklus dalam sistem peradilan pidana Indonesia di Mahkamah Agung. Kemudian kita berbicara sedikit tentang lembaga pemasyarakatan. Jadi lembaga pemasyarakatan ini adalah lembaga yang memiliki peran atau fungsinya untuk melakukan pembinaan kepada narapidana ya. Jadi di lapas inilah tempat untuk melaksanakan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan. Jadi lapas atau lembaga pemasyarakatan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengurung narapidana, tapi juga sebagai tempat untuk melakukan pembinaan. Agar apa? Agar narapidana tadi kembali menjadi orang yang benar, orang yang bisa diterima kembali di masyarakat dan bertanggung jawab lah, seperti itu. Untuk program pembinaan lembaga pemasyarakatan itu beragam. Ada yang sifatnya pemberdayaan, ada sifatnya pendidikan atau keterampilan dan seterusnya. Dan ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk apa? Untuk merehabilitasi, kemudian untuk mengintegrasikan dan pembinaan. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan teman-teman bisa buka referensi yang lebih luas lagi, bisa menonton di YouTube tentang struktur dan kewenangan lembaga peradilan pidana Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang ada lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.